Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan tidak kurang saat apapun juga ya. Oke, seperti janji kita kemarin ya, kita mau menjelaskan bagaimana caranya untuk setting dashcam ya. Setting dashcam dari Talkom TC9910MX. Kalau kemarin udah kita bikin videonya untuk cara setting yang gateway-nya, sekarang kita bikin cara setting dashcam-nya. Oke teman-teman ya. Kemudian untuk dashcam ini nanti POC ini paling cocok memang taruh di tengah ya. Di dashboard Anda di tengah. Jadi itu yang paling cocok untuk settingan saya saat ini, seperti itu ya. Dan kalau mungkin Anda taruh di kaca ya nanti disesuaikan dengan kaca Anda bracketnya. Kalau cocok ya bisa dipasang di situ, kalau enggak tetap aja taruh di dashboard. Dan settingannya Anda sebelum jalan Anda setting dulu ya. Jadi jangan pada saat jalan. Karena pada saat jalan nanti akan sulit ya Anda lihat untuk posisi kameranya kalau sudah di dashboard. Beda kalau di depan kita di di kaca ya, seperti itu. Oke, kita akan coba langsung aja karena ini nggak terlalu banyak settingannya, gampang aja. Tapi sebelumnya kita seruput kopinya dulu. Bismillah. Alhamdulillah udah kita seruput kopinya. Sekarang kita langsung aja gimana cara setting dari kamera yang bisa difungsikan sebagai dashcam dari TC9910 dari Talkom ini. Oke, langsung aja, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia POC-nya udah ada di depan kita. Talkom TC9910 MX ya. Jadi ini udah hidup ya, udah standby hidup. Jadi langsung aja buat teman-teman ya, ini antenanya saya ganti yang pendek ya. Saya ganti yang pendek, kita tinggal belikan konektor L dari SMA male to SMA female ya, untuk konektor L-nya. Jadi nanti bisa antena SMA male-nya bisa masuk ke sini. Jadi seperti ini nanti posisinya ya. Oke. Di sini kita akan menemui beberapa aplikasi ya. Dan ini aplikasi yang udah saya install di sini, hanya tambahannya hanya ada YouTube, kemudian File Manager sama Google Chrome. Itu aja, 3 aja yang saya tambahkan di sini. Saya tidak tambahkan apa-apa lagi karena takutnya nanti memorinya kepenuhan ya, memori penyimpanannya. Jadi saya cukup itu saja. Jadi buat teman-teman hemat-hemat memorinya supaya tidak hang nanti ya. Oke, caranya adalah kalau kita mau setting, jadi siapa tahu nanti Anda itu kameranya ya, kameranya itu posisinya, ini posisi kita lihat dulu P4 ya, kita posisi P4, ini posisi off ya, ini posisi off. Jadi ketika kita menemukan kasus ya, kameranya itu tidak sesuai arahnya ya, misalnya kalau tangan saya di sebelah kanan ini, itu nanti di kamera di sini dia akan di sebelah kiri ya, itu tidak sesuai teman-teman. Jadi itu nanti caranya seperti apa? Nah ini caranya begini. Tadi P4 itu OTG yang kita off kan dulu, kemudian di sini ada tanda seperti ini, berarti ini kamera ya teman-teman, kamera USB. Aduh, sensitif sekali layarnya, kesentuh langsung. Jadi kita tekan aja
Nah, muncul langsung ada, kita tekan yang di pojok sini, yang ada titik 3 itu, langsung kita setting. Ya. Sebentar, kita tekan lagi, ada setting. Di sini ada beberapa settingan ya. Oh, ini settingan standar teman-teman. Jadi sebentar. Berarti ini settingan standar. Jadi kalau kita pencet setting dia harusnya keluar. Oke. Sekarang kita keluar dulu. Berarti kita hidupin aja dulu ini ya. Hidupin. OTG-nya hidupin, terus kita langsung keluar. Keluar ya teman-teman ya. Kita keluar aja. Oke. Ini posisi OTG hidup ya. Kita keluar. Langsung kita pencet ini. Langsung pencet ini cepat-cepat. Ini keburu hidup ya teman-teman. Keburu hidup. Oke, kita ulangi lagi. Kita pencet, langsung cepet pencet ini. Nah, jadi ketika begitu kameranya belum hidup, langsung kita pencet yang titik 3 tadi, keluar ini teman-teman. Di sini ada settingan yang menunya beda dengan menu yang lainnya. Jadi sini ada safely eject, kemudian eject, kemudian size, kemudian flip horizontal, flip vertikal. Nah, flip horizontal itu misalnya kalau tadi saya bilang kalau settingannya nggak sesuai, misalnya tangan saya di kanan, hasil di kamera di sini di kiri, ya. Jadi di sini, nih contohnya, nah mana tadi itu? Kameranya di mana ya? Nah ini kan sudah benar. Kalau tangan saya di sini, ternyata di sini di kiri ya, itu kita langsung aja klik flip horizontal. Dia akan nanti membalikkan posisi seperti yang normal, atau sebaliknya ya seperti itu. Jadi yang posisi normal kita pingin jadikan mirror ya, kita pencet flip horizontal. Kemudian size, di sini size kita bisa juga klik. Nah, size di sini kita mau atur seberapa ya, seberapa besar untuk kameranya. Nah, di sini paling besar itu bisa di Full HD apa? Ya Full HD ini ya. Full HD, di atasnya Full HD mungkin 2K ya, 2K. Tapi kalau saya sih kita mungkin di Full HD atau HD aja udah cukup. Ya, kalau yang saya biasa pakai kan yang ini 80 ya. Kalau kita naik ke sini juga bisa ya. Kita naik ke sini juga bisa. Kita coba apakah patah-patah apa enggak, itu tergantung memori ya. Jadi memori cardnya nanti yang kita isi di sini itu nanti kita sesuaikan teman-teman. Oke. Bisa seperti ini HD ya, 1280 720. Kalau Full HD itu kalau nggak salah dia masuk di sini nih, di sini ya. Nah itu Full HD. Kita ulangin lagi. Saya akan coba cek ulangi lagi teman-teman ya. Oke, kita setting lagi ya. Nah, size-nya. Nah ini sudah Full HD. Oke, jadi ini nanti settingannya Full HD. Apakah dia patah-patah apa enggak? Nanti kita lihat ya. Hasilnya seperti apa. Ini saya lap dulu kameranya. Kabur mungkin ya. Oke, kita akan ambil objek. Tapi sebelum saya infokan caranya ya. Caranya nanti kita ambil objek dulu. Nah ini kena lagi soalnya kameranya di ujung sini teman-teman ya. Kamera di ujung sini jadi sering kena ya, tangannya. Nah ini saya akan coba rekam. Nah cara rekamnya adalah ini teman-teman ya. Yang ini kemudian record. Nah ini saya record. Ya mungkin dia akan sedikit beda ya teman-teman. Kalau kita pakai yang VGA itu dia lebih smooth ya, karena ini filenya besar ya. Jadi kita coba aja hasilnya seperti apa untuk yang kalau Full HD.
Kita keluar, kemudian saya akan cek dulu yang Full HD ini hasilnya seperti apa. Kita masuk di video. Nah, kalau file manager itu enak teman-teman, jadi kita langsung aja masuk ke video dan kita cek hasilnya. Ya, mungkin dia akan sedikit beda ya teman-teman. Kalau kita pakai yang VGA itu dia lebih smooth ya. Nah, itu hasilnya untuk kameranya ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sebelum Anda menggunakan kamera ini yang kita fungsikan sebagai dashcam, tentu kita harus menyiapkan sebuah memory card ya. Sebuah memory card yang akan kita pasang dan posisinya ada di sini. Jadi di sini ada Type-C tadi Type-C yang udah kita jelaskan review sebelumnya. Itu untuk file transfer. Kemudian ada SIM card 1, SIM card 1, SIM card 2. Kemudian di sini ada micro SD card ya. Jadi cara masukinnya ya. Cara masukinnya bisa buka ya. Karena ini tempatnya agak sedikit kecil ya. Agak masuk. Jadi kalau ini dia agak naik kan enak ya. Tapi nggak bisa ada tutupnya ini. Jadi kita harus ada ekstra usaha. Nah, ini kita udah buka. Cuman karena nggak bisa dikeluarin, langsung pakai tangan kita. Tangan saya terlalu besar, kita paling congkel dikit pakai peniti ya, atau apapun itu yang bisa narik ya. Nah, saya pakai ini ya teman-teman. Saya pakai memorinya pakai SanDisk kelas 10 ya. Tapi kalau Anda pakai yang lebih cepat juga ada yang di atas ini, itu bisa ya. Jadi masukannya seperti ini posisinya ya. Ini ngadap depan, ini seperti ini ya masukinnya. Dan kita masukinnya hati-hati kan, jangan sampai salah. Kadang salah nanti masuk ke bodinya, nyemplung ke dalam ya. Nah ini udah pas, kita dorong aja sampai bunyi cetek gitu ya. Nah itu sudah bunyi cetek, udah masuk. Oke, udah masuk teman-teman ya. Itu memorinya udah masuk ke situ. Kita tutup lagi karetnya. Nah sekarang kita akan masuk di menu kamera. Di menu kamera sini kita masuk di P4 aja langsung. Ini OTG kita matikan ya. Jadi nanti bisa di kamera sana atau bisa di sini teman-teman, sama aja. Ini OTG kita hidupin, dia akan langsung masuk di kamera. Ketika masuk di kamera, ini akan ada settingan di sini teman-teman ya. Oh sorry, bukan di sini ya. Kita keluar ternyata, bukan masuk ya, harus keluar. Kita keluar dulu ya, sebentar, saya keluar dulu. Ya, ini OTG-nya matikan. Kemudian masuk di sini ternyata teman. Saya salah ya. Masuk sini. Jadi OTG matikan, masuk di sini kamera. Nah, langsung kita setting. Bentar. Please connect to USB webcam EasyCam. Sebentar. Ya, tangan saya terlalu besar ya. Oke. Jadi ya tetap titik 3 tadi ya. Titik 3 tadi. Kita masuk ke situ. Jadi untuk setting flip tadi ya. Untuk flip, kemudian untuk rubah size, itu posisinya OTG-nya hidup. Ya, OTG-nya hidup. Kalau untuk posisi settingan yang ini, OTG-nya dimatikan dulu, kemudian masuk di kamera, langsung kita pencet yang titik 3 tadi ya di ujung sebelah kanan. Kemudian kita pilih di sini general setting. Nah, general setting di sini kita pilih ini aja yang seperti ini ya teman-teman ya. Kita pilih di sini ada apa ini? Ignore device rotation, nggak usah.
Kemudian yang kita pilih adalah use built-in PIP atau build picture in picture featured Android 8.0 above for better compatibility, but the PIP window does not supporting zoom. Ya, dia nggak supporting zoom. Udah itu aja yang kita centang. Kemudian physical bottom setting ini kita nggak usah ubah, tetap saja. Kemudian kita masuk di VR cardboard, ini juga nggak usah. Kemudian video aspect ratio ini default, ya sesuai dengan yang kita setting. Kemudian 4 GB file size limit ini kita nggak usah karena ini dihidupin tadi, ini hidup ya. Ini nggak usah karena kita rekamnya tanpa limit ya, tahu batas, pokoknya lanjut aja. Nah, di sini auto segment and auto delete video. Kalau misalnya memory card kita atau SD card kita itu sudah SD card kita itu terlalu kecil, dia akan menghapus dan merekam lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak kalau kita punya CCTV di rumah ya, tonton seperti itu ya. Jadi dia akan menghapus kemudian direkam, ditimpa. Kemudian di sini ada tulisannya each length 10 menit. Jadi setiap 10 menit dia akan simpan kemudian record lagi. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena kalau kita setel seperti ini, itu rekamannya kalau misalnya rusak, dia tidak akan rusak semua. Dia akan rusak di posisi di mana ya error saja. Tapi kalau ketika Anda teruskan seterus-terusnya, ketika error ya error semua, nggak bisa dibaca ya teman-teman. Nah, saya milih setiap 10 menit. 10 menit dia simpan, kemudian record lagi. 10 menit simpan, record lagi. Jadi filenya akan berurut gitu ya. Jadi lebih mudah kita untuk memilah-milah apa yang kita nanti cek ya. Kemudian di sini save to SD card USB disk. Ini kita hidupkan. Kemudian, nah di sini kita harus klik ini ya, SD card USB di storage pad. Nah ini nanti kita pilih untuk masuk ke situ ya. Untuk SD cardnya kita mau masuknya kemana memorinya nanti. Kemudian enable mikrofon kita hidupin. Kalau Anda tidak mau suara ya matikan aja. Kemudian enable stereo hidupin. Nah, kemudian ini use codec legacy API. Ini hidupin teman-teman. Kemudian reverse UV komponen matikan saja, nggak usah. Preferred video resolution. Nah, ini standarnya ya. Jadi nggak usah diapa-apain. Kemudian use hardware decoder nggak usah. Kemudian preferred UVC audio input nggak usah. Yang lain nggak usah, dan semuanya nggak ada yang dirubah teman-teman. Nah ini enable audio input, oke. Audio playback, oke. Kemudian input composite video 1. Kemudian record ya, format ya ini standar MP4 ya. Kemudian custom bitrate nggak usah, kita standar aja. Kemudian di sini ada display timestamp. Nah ini kita mau taruh di mana teman-teman ini? Coba ini kita hidupin aja display timestamp. Maksudnya nanti di kamera itu ada waktunya ya, waktunya. Display baterai info udah saya taruh juga. Kemudian kalau mau dikasih device name juga bisa, tapi nanti terlalu banyak ya yang tampil di layar. Saya cukup waktu sama baterai saja supaya tahu baterainya itu sisa berapa persen, karena ini kan di sini nggak ada indikator berapa persennya. Kemudian kemudian speed kilometer per kilometer jam ini nggak ada ya. Text custom. Nah text custom ini coba kita klik. Nah ini nggak usah diisi. Kemudian use hardware encoder. Nah kita centang. Kemudian ini nggak usah dirubah-rubah. Ini kita centang ya, UNPNP. Edit title of page ini kita coba, nggak usah. Kemudian port
ini nggak usah dirubah semua teman-teman, ini nggak usah dirubah semua. Ini nggak ada yang dirubah. Nah, yang dirubah tadi kayaknya posisi ya, sebentar. Posisi menunya di mana ya? Kita coba lihat. Nah, ini text position. Text position ini teman-teman, kalau Anda mau taruh di sebelah mana nanti, misalnya jam, waktu itu dia akan ada di recordingnya, hasilnya. Kita mau taruh di sebelah kanan bawah atau kiri bawah atau kiri atas atau kanan atas. Kalau saya taruh di sebelah kanan bawah. Kiri bawah juga bagus ya teman-teman. Sama kiri bawah sama kanan bawah bagus. Kalau kita taruh di atas itu kadang-kadang kan yang kita record itu nanti ada awan ya. Kemudian mungkin putih gitu, jadi nggak kelihatan waktunya di situ ya, nggak kelihatan tanggalnya. Sebaiknya taruh di bawah aja karena posisinya pasti dekat dashboard kita dan posisinya pasti agak gelap sehingga tulisannya itu kelihatan warna putih ya. Oke teman-teman, itu aja. Nah, setelah kita sudah setting semua, kita pastikan, kita keluar dulu, kita pastikan file kita ataupun SD card-nya udah bisa dibaca ya. Nah, kita pastikan, nah ini sudah kebaca, berarti ada SD card di sini, kebaca. Seperti itu teman-teman ya. Kita pastikan bahwa SD card-nya kebaca. Nah, kemudian buat teman-teman ya, buat teman-teman yang kalau memang belum install file manager, jangan khawatir, Anda bisa buka di sini ya. Di sini ada aplikasi yang gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini, ada titik dua, kotak dua, kemudian ada pagar-pagar itu, Anda klik aja. Kemudian Anda bisa cari di sini file manager ya. Nah, ini file manager. Nah, itu file manager, kemudian Anda bisa klik yang ini. Bentar. Nah, di situ ada dua penyimpanan. Kalau sudah terbaca maka dia akan terbaca di sini SD card-nya. Ini kita klik, kita sentuh aja. Nah, itu dia kebaca yang ada di SD card ini. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, Anda nggak nginstal file manager yang seperti saya itu di di Play Store. Di sini sudah ada bawaannya standarnya, sudah ada bawa file manager. Cuman saya install yang File Manager Plus karena dia lebih mudah. Saya lebih mudah untuk mengidentifikasi. Karena apa? File Manager Plus kalau kita klik seperti ini, dia akan keluar semua teman-teman. Main storage, SD card, kemudian download, image, kemudian audio, video itu udah terkelompokkan, kemudian dokumen, application, new files, clouds, remote access. Nah, itu jadi enaknya File Manager Plus itu terbaca seperti ini. Jadi lebih mudah kita untuk melihatnya dibandingkan yang tadi. Ya itu teman-teman ya. Kalau Anda mau lihat hasil saya record ya dengan kualitas VGA ya. Tadi kan kita udah naikin kualitasnya jadi Full HD. Nah, yang VGA itu seperti ini teman-teman. Nah, yang Full HD belum saya coba ya. Ini karena saya tadi baru cek, ternyata bisa ya. Yang Full HD belum coba. Nah, ini kita lihat file tanggal berapa ya? Tadi saya jalan itu. Nah, ini filenya tanggal. Kita coba naik. Nah, ini tanggal 20 ya, bener ya, tanggal 20. Kita coba cek. Nah, ini tanggal 20 perjalanan pertama saya. Ini yang kedua ya. Nah, ini ya saya keluar dari rumah ya tadi. Nah, ini kan di bawah ya. Ini di bawah tulisannya dia kelihatan. Kemudian selanjutnya ini saya di perjalanan. Ya, jadi sisi kita melihat ya, kalau dari sisi supir sebelah kanan kita nggak bisa kelihatan ya, tapi kalau sisi dari sebelah kiri kita bisa lihat. Jadi kalau Anda mau setting, jangan posisi Anda lagi nyetir teman, Anda pasti nggak
akan terlalu kelihatan ya. Nah, makanya sebaiknya Anda setting itu ketika Anda belum jalan, setting dulu pas posisi tengah. Kemudian Anda kancing semua di sini untuk balnya, kemudian yang di tengah ini bisa dia maju mundurin, kemudian yang di bawah untuk naik turunin ya, untuk bracketnya. Itu Anda sudah paham ya, nggak usah saya jelasin, itu lebih mudah caranya. Nah, ini teman-teman, ini hasilnya saya record menggunakan VGA. Dia lebih smooth karena filenya tidak terlalu besar sehingga recordingnya cepat. Nah, kalau yang tadi Full HD saya belum tahu teman-teman, nanti kita akan coba ya. Tapi dicoba-coba saja teman-teman ya, dicoba-coba saja, nggak apa-apa. Yang penting ini udah bisa jadi dashcam di mobil kita, seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya, misalnya ada kejadian itu, kita bisa membuktikan dengan adanya dashcam kita ini. Misalnya ada di depan ada masalah apa ya, yang perlu bukti. Misalnya terjadi cekcok atau apapun itu, di sini ada recordingnya, ada buktinya, sehingga tidak perlu banyak bicara, kita ngajuin datanya aja ya. Oke teman-teman, itu dia ya yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa mengeksplor dashcam ini ya. Sebuah kamera yang sudah disediakan oleh Talcom TC9910MX ini ya. Jadi di sini juga ada GPS-nya. Saya kalau di mobil ini saya pasang juga GPS-nya, saya taruh di kaca, saya tempel GPS-nya, antenanya, supaya lebih mudah untuk mendapat sinyal teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, untuk cara settingnya udah saya sampaikan. Sekali lagi Anda coba-coba saja. Yang penting menunya disamakan dengan saya tadi, sehingga Anda bisa keluar suaranya. Nah, kalau bisa ya teman-teman, kalau bisa ini extra mic-nya dilepas kalau pada saat Anda jadikan dashcam, karena kalau enggak dia akan merecording menggunakan menggunakan mikrofon extra mic-nya sangat peka, jadi suaranya kenceng banget. Nah, saya kemarin udah coba, makanya saya lepas. Suaranya lebih tidak terlalu kencang dan itu normal. Artinya kita bisa rekam sesuai dengan keadaan sekitarnya, tidak terganggu oleh suara kita. Kalau kita ngomong terlalu keras atau ngomong pelan pun udah keras di sini kalau ada extra mic-nya, karena extra mic-nya itu kan ada mic-nya juga dan itu juga akan ngerekod. Jadi sebaiknya dilepas saja, cukup dengan mic yang ada di sini untuk dia berfungsi untuk merekod. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mau sebentar kok jadi panjang ya, ceritanya kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa lah. Artinya settingannya itu Anda mau atur seperti apa. Kalau mau VGA ya 680 480 itu udah cukup. Tapi kalau boleh naikin dikit lagi juga bisa di HD ya teman-teman, itu nggak ada masalah. Oke teman-teman, itu dia cara setting kamera yang ada di belakang sini dari Talcom TC9910 supaya bisa kita jadikan dashcam teman-teman. Dan jangan lupa chargingnya yang ada di dos itu dipasang ya. Jadi ketika Anda jalan, Anda tancapin aja di sini Type C ke fasilitas yang ada di mobil Anda untuk ngecas. Jadi baterainya tetap terisi terus teman-teman, sehingga tidak nanti ketika kita nggak cas, kita hidupin terus, ternyata habis mati sendiri ya. Sebaiknya sambil dicas nggak apa-apa. Jadi sambil dicas, nanti kalau dia udah penuh kan nanti hijau cabut aja. Kalau sudah hijau cabut supaya aman ya. Dan saya kira itu aja teman-teman dari saya. Semoga ini bermanfaat sehingga Anda berkendara lebih aman lagi dengan adanya dashcam yang Anda setting sendiri dari sebuah POC Talcom 9910. Jadi selain dia bisa berkomunikasi di POC global, kemudian bisa juga di Zello, bisa juga di yang lainnya, di TeamSpeak dan sebagainya, yang fungsinya dari Android itu bisa digunakan di sini. Namun tidak semua yang ada di sini bisa connect ke gateway ya. Tapi nanti Anda coba saja ya teman-teman.
Sementara yang sudah dicoba itu POC global sama Zello. Untuk yang lain belum dicoba, tapi kalaupun Zello bisa, itu kan Zello adalah sistem dari Android. Nah, itu bisa masuk, bisa connect. Nah, tinggal Anda atur-atur saja untuk yang settingan seperti kemarin kita buat ya. Itu ada triggernya, ada apanya, itu Anda atur-atur aja supaya bisa pas teman-teman ya. Oke, jadi itu sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Satu alat untuk bisa kita gunakan di mobil secara maksimal, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang safety ataupun tentang komunikasi Anda di jalan ya, terutama di kota teman-teman ya. Kalau di luar pulau yang penting ada jaringan, ini tetap aman ya, jadi tetap oke. Nggak ada jaringan pun nggak ada masalah, dashcam-nya tetap jalan teman-teman, untuk tetap record tetap bisa ya, nggak perlu jaringan, dashcam tetap ngerekod. Jadi ini bisa kita lepas, kita bawa-bawa, dan ya extra mic ditancepin, bisa taruh di meja, bisa kita taruh di mobil, bisa kita taruh di manapun itu, karena ini ringan teman-teman, bisa dibawa-bawa ya, bisa dikantongin, bisa taruh di tas, nanti keluar tinggal taruh di meja seperti itu teman. Jadi bukan hanya untuk mobile, jadi ini bisa digunakan untuk di mana saja. Yang jelas ini fungsinya buat saya sih udah lebih dari cukup, karena selain POC dia menyediakan berbagai macam fitur yang selayaknya di sebuah handphone itu diterapkan di sini. Dan tentunya ini bukanlah sebuah handphone yang kalau kita jemur handphonenya di mobil pasti ya cepat rusak. Kalau ini sudah dikondisikan bahwa ini adalah sebuah POC yang bisa dipakai untuk mobile dan bisa dipakai untuk di manapun Anda berada. Sekian saya dari saya, yang kecil itu ingin dari seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.